Apa kabar saudara? Yang di depan luar biasa, yang di belakang belum kedengaran. Apa kabar saudara? Luar biasa, haleluya. Saya perkenalkan
pelayanan. Dan dulu saya di gereja banyak bicara dua hal ini, ketaatan dan pelayanan. Saudara, bapaknya bingung, kenapa kamu marah? Kamu selama ini udah bersama dengan aku nggak happy. Semua punyaku ini punyamu. Ngapain ngomong-ngomong bahwa ketaatan sama bahwa pelayanan? Kamu di rumah Bapak, semua rumah milik Bapak milikmu. Haleluya. Saudaraku, hari ini kita jangan datang ke rumah Bapak dengan sikap membawa-bawa sesuatu. Jangan kita membawa, Tuhan kenapa usahaku belum maju? Aku kan sudah melayani Tuhan. Aku kan sudah taat sama Tuhan. Bukan, usahamu maju tidak karena engkau taat, tidak karena engkau pantas menerimanya. Tapi karena engkau punya Yesus yang mendatangkan berkat dalam hidup kita. Haleluya. Jadi saudara lihat, kalau saudara diukur berdasarkan ketaatan, pasti kita nggak beres, betul? Pasti ada yang salahnya, betul? Saya nggak usah lihat ayat firman Tuhan, suami dan istri kita, anak kita, bisa lihat kekurangan kita, betul? Betul? Nggak usah dikasih tahu juga, kadang-kadang kita merasa bersalah, betul? Tapi kalau saya sempat berpikir usaha saya maju karena saya sudah taat, karena saya sudah melayani Tuhan, itu keliru. Kita kembali ke kehidupan di pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kita kembali ke dalam kehidupan agamawi. Padahal kita sekarang hidup di bawah kasih karunia, di mana kita menerima sesuatu yang tidak pantas saudara terima. Jadi tenang hati ya. Sekarang nomor satu, usahamu pasti maju karena kalau engkau punya Yesus. Haleluya. Sekolahmu pasti maju kalau engkau punya Yesus, amin. Kalau kita sadar Yesus, rumah kita sehat, tidak ada yang sakit, betul? Bukan karena saya diet. Saya nggak ngajarin semua untuk makan sembarangan ya. Saya ini orang diet, tapi pada saat diet malah sakit mah, saudara. Saya berkesaksian ya. Makin saya jaga makan, makin sakit mah. Tapi makin saya lihat Yesus, terima kasih Yesus, engkau membuat saya sehat, saya sembuh. Amin. Amin ya. Jadi jangan bawa seperti anak sulung, bawa prestasi, bawa pelayanan, bawa ketaatan. Saudara nanti baca. Dan bahkan Paulus sendiri cerita dalam 1 Korintus 3 ayat 12-13. Dia cerita ada dua jenis pekerjaan. Saudara kerja di dunia itu ada dua macam. Satu namanya pekerjaan baik, katakan pekerjaan baik. Satu pekerjaan sia-sia. Pekerjaan apa? Tidak asal bekerja saudara langsung dihargai Tuhan, tidak. Ada dua jenis pekerjaan. Satu pekerjaan baik, satu sia-sia. Paulus cerita tentang pekerjaan bahkan pelayanan di gereja yang dibangun di atas dasar, ya. Orang yang pekerjaannya di perhitungan Tuhan membangunnya dengan emas, perak, permata. Sedangkan orang yang di sisi sana, dia kerja juga, dia ke sekolah juga, dia punya toko juga, dia melayani Tuhan juga, dia melakukan habis-habisan juga. Tapi dikatakan dari kayu, rumput dan jerami. Di sini hangus terbakar, di sana nggak hangus terbakar. Dan sayangnya, dua-duanya dapat terjadi di pada orang-orang yang sudah kenal Yesus. Dikatakan di Alkitab, nanti orang-orang yang baik melakukan yang dari emas, yang tidak tahan, tidak bisa dibakar api, maupun kayu, jerami yang hangus oleh api, dua-duanya akan ke surga. Saudara baca 1 Korintus. Yang satu bau angus, bau apa? Bau hidupnya capek, menderita di bumi karena dia bekerja dengan kekuatannya sendiri. Emas bicara kemurnian Yesus. Kemurnian Yesus. Emas itu kemurnian, tidak ditambah dengan upaya saudara. Kedua, perak. Perak itu selalu di Alkitab bicara tentang penebusan. Katakan penebusan. Masih ingat ya, 30 keping perak bicara tentang Yesus menebus saudara dan saya. Perak. Lalu permata. Saudara tahu permata di Alkitab? Baju imam zaman dahulu itu dikasih 12 permata. 12 suku Israel ada namanya. Ini bicara tentang hati Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu bukan untuk menyenangkan Tuhan, artinya bukan untuk membujuk Tuhan, tapi keluar dari kasih Tuhan itu baru emas, perak, dan permata. Tapi kalau saudara mengupayakan sendiri, merasa Tuhan akan menghargai saya karena saya sudah bekerja keras, bahwa Tuhan hanya memberkati orang yang habis-habisan, saudara kembali ke kayu, jerami, rumput yang akan hangus. Mazmur berkata demikian. Adapun manusia hari-harinya seperti apa? Seperti apa? Seperti rumput, ini akan hangus. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Sebentar tokonya maju juga Tuhan gak perhitungkan. Saudara coba ya, pikirkan karir saudara, jabatan saudara, pengaruh saudara, nanti waktu Tuhan datang saudara ketemu, ditanya. Samuel, kamu kerjanya apa di dunia? Kan sudah kupersiapkan sebuah pekerjaan. Saya jadi pengusaha Tuhan. Sudah berapa klaster? Saya properti. Saya kira dia akan nggak tanya.
Berapa klaster kamu sudah bangun, berapa apartemen, berapa unit? Berapa yang laku? Kok untungnya dikit? Harusnya lebih banyak dong. Menurut saudara Tuhan akan tanya itu apa enggak? Saudara, nomor satu, saya percaya Tuhan akan tanya, apakah engkau menikmati apa yang sudah kulakukan di kayu salib untukmu? Tapi siang dan malam saya berpikir bagaimana supaya usaha saya maju dan maju dan maju. Tidak ada yang salah saudara. Tapi itu seperti kayu perak yang akan hangus, dunia ini akan berlalu. Bersyukur saudara punya Yesus, dia menyayangi saudara, dia tidak akan biarkan usaha saudara macet. Dia tidak akan biarkan usaha kita mampet. Kenapa? Karena dia ingin namanya dipermuliakan, amin. Tapi janganlah kita berpikir bahwa saya yang bertanggung jawab untuk semuanya. Lalu saya harus mengupayakan semuanya. Dia memikirkan yang buat saudara dan saya, amin. Saatnya kita menerima uluran tangannya, mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, pekerjaanku dari engkau dan engkau yang memeliharanya buat saya. Dan aku melakukannya bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kasih karunia Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, ini hidup yang berbahagia dalam Tuhan Yesus, amin. Bukan prestasi saya, bukan kekuatan saya, tapi dia melakukannya semua. Dari dia, oleh dia, bagi dia, amin. Karena dulu saya baca ayat itu terbalik saudara, saya pikir begini, dari dia saya tahu. Saya lahir gak pernah minta, betul? Ada yang di sini dulu pesan lahir tahun sekian, tanggal sekian. Ada yang bisa pilih orang tua? Gak bisa ya? Saudara itu lahir Tuhan yang kasih hidup saudara, betul? Dari dia saya sudah tahu. Tapi yang saya keliru, banyak orang Kristen keliru adalah saya tahu segala sesuatu dari dia, lalu kita pikir dari dia, oleh saya, untuk dia. Ayatnya gak bicara begitu. Tuhan bilang apa? Dari dia, oleh siapa? Oleh saya pada oleh dia? Oleh dia. Kenapa hidup terasa capek? Karena saya selalu berpikir, iya ini saya sudah terima dari Tuhan, lalu saya yang bekerja sendiri, nanti saya persembahkan buat Tuhan. Keliru saudara, firman Tuhan gak bilang begitu. Dari dia, oleh siapa? Bukan oleh saudara, oleh dia. Ya, jadi hidup ini sukacita betul. Karena saya tahu, apapun yang terjadi kalau saya punya Yesus, saya sudah sukses, saya sudah berhasil. Amin. Tidak ada kesuksesan lebih tinggi daripada saudara bersama Yesus, tidak ada. Orang boleh punya semuanya kalau dia tidak bersama Yesus, Yesus cuma bilang satu hal. Satu kata, buat orang yang berhasil punya semua, tapi nggak punya Yesus. Satu kata, mati. Pernah dengar ayatnya? Barang siapa memiliki anak, Yesus dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Orang tidak memiliki hidup artinya mati. Dan orang mati tidak heran mukanya panjang walaupun ke gereja. Wah. Coba lihat kiri kanan saudara, ini orang hidup apa orang mati? Lihat dulu. Orang hidup bersuka cita, penuh gairah. Coba lihat sekali lagi. Coba lihat dulu. Katakan saudara hidup di dalam Yesus. Hidup dalam Yesus ya. Kita bukan orang yang mati, betul? Amin. Amin. Ya tadi pagi saya kasih lihat ilustrasi sebuah pohon. Pohon yang hidup, daunnya bisa kering nggak? Bisa. Bisa kering ya. Tapi kalau pohonnya hidup dia keluar lagi nggak daunnya? Betul ya? Di rumah saya ada pohon begitu. Tadi pagi saya kasih lihat gambarnya. Ada nggak pohon yang luarnya seger tahu-tahu mati? Ada nggak? Ada. Di rumah saya ada. Daunnya bagus. Ternyata udah mati di dalam. Saudara, mungkin hari ini keadaan kita nggak bagus. Mungkin keadaan kita buruk hari ini. Tapi engkau hidup, kata Tuhan. Kalau hidup itu tinggal tunggu waktunya. Daunnya akan keluar yang baru dan berbuah. Yesus bilang, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus tidak berkata sama saudara hari ini, pagi ini, bilang, ayo nempel sama saya. Tidak, dia nggak bilang begitu. Dia bilang satu hal, kamulah ranting-rantingku, saudara sudah terlanjur nempel sama dia. Tuhan hanya ingin saudara sadar. Sadar ya, kamu ini ranting-rantingku sudah jadi ranting loh. Jangan berupaya sendiri. Ranting itu tinggal menerima makanan, kehidupan dari pokoknya, betul? Sekarang hari ini saudara ingin diingatkan oleh Tuhan, saudara ranting-rantingnya Yesus. Yang menghasilkan buah adalah Yesus sendiri lewat hidupmu. Haleluya. Lewat pekerjaanmu, lewat usaha kita, lewat keluarga kita. Bukan kita lagi, tapi dia memberikannya pada saudara.
Tuhan tidak menghargai apa yang tidak berasal dari dirinya. Dulu saya pikir Tuhan akan senang kalau saya bawa banyak-banyak sesuatu yang saya usahakan sendiri. Ternyata enggak. Ini ada bapak yang kita kenal, bapak orang beriman, namanya Bapak Abraham. Dia punya 2 orang anak. Anak yang pertama namanya Ismail. Anak yang kedua namanya Ishak. Anak mana yang berasal dari janji Tuhan? Ishak. Tuhan sudah berjanji, namun Abraham tidak sabar, betul? Lalu dia ingin mempercepat janji Tuhan itu terwujud dalam hidupnya. Lalu dia mendekati Hagar, pembantunya, betul? Supaya janji Tuhan digenapi, dia punya anak. Padahal Tuhan sudah berjanji. Tuhan bilang, aku akan memberikan anak. Kamu akan, olehmu seluruh bangsa akan diberkati, itu janji Tuhan. Tapi Abraham tidak percaya akan janji Tuhan, bukan tidak percaya, dia percaya tapi merasa kurang cepat. Nah saudaraku, hari ini kalau saudara terima janji Tuhan, sabar. Percaya sama janji Tuhan. Jangan mempercepat. Kita bilang ya, saya harus mempercepat. Tidak, Tuhan tidak pernah lupakan janjinya, amin. Dia pasti genapi. Nah, apa yang terjadi? Satu hari Tuhan bilang sama Abraham, tolong ambil anakmu untuk dipersembahkan. Yang membuat saya kaget ketika ayatnya keluar, saudara lihat di depan, baca sama-sama, perhatikan ke depan ayatnya. Firman-Nya. Dalam Kejadian 22 ayat 2, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, untuk dipersembahkan. Saudara perhatikan, Tuhan maha tahu nggak? Ada yang salah nggak? Seolah-olah ada yang salah. Kenapa? Tuhan bilang ambil anakmu yang anaknya Abraham ada berapa? Kenapa Tuhan bilang anakmu yang tunggal? Waktu Ishak dilahirkan, apakah Ismail sudah ada? Sudah, tapi Tuhan nggak perhitungkan. Saudara, hari ini firman mengingatkan saudara dan saya. Tuhan tidak terkesan atas prestasi kita. Tuhan ingin saudara berprestasi karena karyanya. Amin. Tuhan tidak terkesan akan kerja keras saudara. Tuhan ingin Dia memampukan saudara bekerja keras. Haleluya. Tuhan tidak terkesan dengan banting tulang kita, dengan air mata kita. Tidak. Tuhan ingin saudara bersyukur, mengeluarkan air mata karena Dia yang bekerja. Dia tidak terkesan akan tokomu yang tambah banyak. Dia ingin tokomu tambah banyak supaya namanya ditinggikan. Haleluya. It's not about us. Yesus yang ditinggikan. Haleluya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Kasih karunia dalam Yesus pertama memampukan saudara bekerja keras. Katakan bekerja keras. Karena saudara pasti sudah mendengar khotbah dalam kasih karunia untuk rest, betul? Pernah dengar kata rest? Tempat ini sudah pernah? Sering? Rest ya? Sekarang kita lihat dulu, sekarang jangan kaget bekerja keras. Lihat ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Elohim, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Elohim yang menyertai aku. Ini orang-orang dalam kasih karunia. Saudara akan bekerja keras, amin. Tapi bukan upaya kita. Ada kasih karunia membuat saudara bekerja keras. Dan kerja keras semacam ini tidak buat stres, tidak buat capek, tidak buat depresi, tidak buat marah-marah, tidak buat saudara sakit. Amin. Karena saya tahu banyak orang kerja sampai gila-gilaan, sampai capek, sakit. Tapi Tuhan bilang, kasih karunia aku cukup membuat saudara bekerja keras. Betul? Jadi saudara dalam kasih karunia bukan berarti kita malas. Betul? Ada seorang mengira bahwa semenjak kita menerima kasih karunia kita akan santai. Bukan. Kita akan bekerja keras tapi bukan kita yang bekerja. Yaitu kasih karunia. Orang yang sekolah hari ini dengar, engkau bisa mendapat nilai lebih bagus daripada teman-temanmu. Amin. Amin. Engkau bisa lulus tepat waktu. Amin. Orang yang bekerja hari ini hasilnya bisa lebih banyak daripada teman-teman. Bisa? Bisa. Saudara bisa bekerja lebih semangat? Bisa? Tapi saudara bisa merasa nggak capek. Kenapa? Saudara tahu bukan saudara yang bekerja. Yesus di dalam saudara yang bekerja. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya.
Baru yang kedua, rest dalam hati. Di luar bekerja keras, ke kantor tetap semangat, bukan jadi terlambat. Pelayanan jadi tambah rajin, bukan jadi sembarangan. Haleluya. Karena ada kasih karunia. Tapi hatinya tidak stres. Saudara, rest itu bicara kedamaian dalam hati. Kalau saudara belum mengalami damai, hari ini dengar, Yesus datang membawa damai. Masalah boleh ada? Amin. Saya percaya selama kita hidup di dunia, masalah nggak bisa hilang. Tapi yang tidak boleh hilang adalah damai. Rest. Kenapa? Karena saudara tahu Tuhan yang menjadikan kita kaya dan berhasil bukan susah payah kita. Tuhan memberkati kita dengan tidur katanya. Ya, pernah dengar ayatnya? Tuhan memberkati orang yang disayanginya pada waktu tidur. Dalam bahasa Inggrisnya tidak demikian. Dalam bahasa aslinya bukan dikatakan engkau diberkati waktu engkau tidur. Kalau begitu kita tidur semua, betul? Tapi dalam bahasa aslinya bukan begitu. Tuhan memberikan orang yang dikasihinya berkat sehingga dia bisa tidur. God gives rest to you. Amin. Saudara tidak perlu lembur seperti orang dunia, betul? Untuk berhasil. Saya dulu pernah lembur 36 jam, saudara. Bos saya orang India, saya kerja di perusahaan Amerika, waktu di awal-awal karir saya pengen maju, saya kerja keras 36 jam. Dan saya lihat teman-teman saya sekarang sudah cerai, mati muda, serangan jantung, stroke, serem-serem deh. Saya bilang, kenapa? Itu bukan bagian anak Tuhan, betul? Bukan. Mereka toiling karena bekerja di tanah yang sudah terkutuk. Tapi di dalam Yesus, engkau dan saya sudah dibebaskan dari kutuk. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan. Orang di bawah kutuk gak heran kerjanya begitu. Orang di bawah kutuk, tapi kita tidak di bawah kutuk. Amin. Ada berkat di atas kita. Ya, saudara nanti sesi 3, sesi 4 bicara bedanya berkat anak Tuhan dengan orang dunia. Saudara datang kalau mau. Setiap langkah kita dipenuhi keyakinan. Saudara juga dikasih hikmat, katakan hikmat. Orang berhikmat itu satu keputusannya tepat. Ngerjakan satu hasilnya banyak. Ya. Dan saudara tidak ragu, banyak kemarin habis seminar bisnis seperti ini suka tanya sama saya, Pak, saya mau bikin usaha nih, kira-kira A atau B? Saya bilang, ibu punya Tuhan nggak? Punya. Kalau ibu punya Tuhan, dia jauh apa dekat? Dekat. Dia itu bapak atau bukan buat ibu? Bapak. Nah menurut ibu anaknya dia bukan? Iya. Kalau ibu anaknya, saya anaknya juga bukan? Iya. Sekarang saya tanya, ibu, kalau ibu mau usaha nggak tahu harus A atau B, ibu kan anaknya Tuhan. Udah jelas ya? Saya juga anaknya Tuhan. Kira-kira kalau Bapak mau kasih tahu, ayo pindah ke sana, bukan yang ke sini. Bapak ingin Ibu pindah ke sana. Kira-kira Bapak akan ngomong ke Ibu atau ke saya? Ngomongnya ke siapa? Sama-sama anak, betul nggak? Haleluya, saudara bisa dekat dengan Bapak. Dalam kasih karunia, saudara tidak perlu minta-minta ramalan. Haleluya. Saudara cukup bicara dengan Bapak yang sudah ada dalam hatimu. Tuhan tuntun aku dan aku tahu tuntunanmu tidak pernah salah. Haleluya. Engkau tidak akan salah jalan. Ini ya, saya akan kasih satu, apa artinya hikmat Tuhan. Untuk saudara mengerti suara Tuhan ya. Banyak yang pengen tahu, Pak bagaimana mendengar suara Tuhan. Ini tanda-tandanya. Nomor 1, dia memberikan damai. Bukan membuat saudara gelisah. Kalau saudara dengan firman Tuhan di tempat ini, apakah saudara damai atau gelisah? Damai? Itu suara Tuhan. Tapi kalau saudara dengar firman Tuhan langsung gelisah, itu bukan firman yang membawa yang dari Tuhan. Kedua, memimpin, bukan memaksa. Ya, kalau ada kesempatan saudara, ayo ambil tanah ini, take it or leave it, take it or leave it. Lalu saudara rasanya, aduh ini kesempatan sekali seumur hidup. Bapak Ibu, saya ingin kasih tahu, kesempatanmu ada terus di dalam Tuhan. Bukan sekali seumur hidup, nggak percaya saya itu. Take it or leave it, kalau saudara merasa terpaksa, jangan. Tuhan akan pimpin saudara ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Dia pimpin, bukan membuat saudara terpaksa. Dia juga membuat saudara tenang, bukan rusuh. Membuat saudara mantep, bukan ragu. Membuat saudara sukacita, bukan takut. Membuat iman saudara naik, pengharapan saudara muncul, bukan rasa putus asa. Saudara akan merasa lega, bukan bingung. Saudara akan didorong untuk maju, bukan untuk patah semangat. Saudara merasa nyaman, bukan khawatir. Ini suara Tuhan. Jadi kalau saudara bergerak dalam usaha hari ini atau sekolah mau pilih, atau menikah dengan siapa, nomor 1, saudara ngomong dengan Tuhan, ada damai nggak di hati? Ya, jadi walaupun kelihatan semua baik, tapi kalau Tuhan nggak kasih damai, jangan melangkah dulu. Bicara sama dia. Kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan kasih damai karena kasih karunia memberikan hikmat dalam kita. Katakan hikmat. Hikmat ya. Haleluya. Terakhir,
Ini yang ditunggu orang, kasih karunia bukan hanya buat saudara kerja keras, bukan hanya buat saudara rest, bukan hanya membuat saudara punya hikmat, tapi juga saudara diberkati. Wah, ini yang kita ingin tahu. Kenapa? Karena berkat ada di atas kepala orang benar. Dan oleh kasih karunia, saudara dan saya yang punya iman kepada Yesus, kita yakin bahwa kita sudah dibenarkan karena iman. Dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Bukan perbuatan kita membuat saudara benar. Karena orang dunia bilang, saya benar karena saya nggak mencuri. Karena saya sudah potong kurban. Itu benar menurut dunia. Menurut Tuhan, yang benar adalah kebenaran yang menerima korban Yesus. Siapa yang ada darah anak domba dibenarkan. Amin. Siapa orang benar di ruangan ini? 90%, 80%, 30%, sekali lagi ya. Siapa orang benar di ruangan ini? Saudara yang belum angkat tangan, belum yakin benar, sekarang saudara perlu bilang, darah Yesus membenarkan saya. Katakan, darah Yesus membenarkan saya. Kalau saudara belum merasa benar, berarti saudara masih pakai perbuatan sendiri. Sekali lagi ya, firman kasih karunia udah berkali-kali di tempat ini. Siapa yang mau dibenarkan oleh darah Yesus, angkat tangan. Haleluya. Siapa yang merasa sudah benar sendiri? Jangan angkat tangan, tolong. Ya. Siapa yang merasa perbuatannya belum benar? Angkat tangan. Sama itu pertanyaannya. Siapa yang merasa butuh dibenarkan Yesus? Angkat tangan. Itu pertanyaan yang sama. Siapa yang merasa hidupnya belum benar? Sendiri kalau lihat kok belum benar sih hidup saya. Yes? Saudara butuh dibenarkan? Itulah sebabnya Yesus datang buat saudara. Dia mau membenarkan saudara. Dan saudara yang mau sambut tangannya Yesus bilang, Tuhan aku gak mampu, engkau mampu. Saudara dibenarkan oleh imanmu. Bukan oleh perbuatanmu. Saudara nangkep sekarang? Itu artinya iman. Tuhan tapi aku ngerasa jelek. Kan enggak disuruh pakai perasaan. Disuruh pakai iman. Pakai apa? Iman. Nah, orang yang datang sama Bapa, perhatikan, ini Bapa, ada dua orang ya, satu bawa korban. Ini perbuatannya yang baik, Tuhan aku udah coba benar, ayo berkati aku. Satu lagi bilang begini, Tuhan aku gak pernah benar tapi aku punya darah Yesus yang membenarkan. Oke, dua orang yang berbeda ya. Saudara lihat ayat firman Tuhan di depan apa katanya. Jadi yang nomor ayat Galatia 3 ayat 9. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Yang beriman itu bukan yang sana. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara yang hari ini bilang aku gak pantas Tuhan terima berkat Tuhan. Saudara dilayakan oleh darah Kristus. Bahwa darah itu bilang, terima kasih berkat ada di rumah saya, karena ada darah Kristus di rumah saya. Bukan karena saya sempurna loh. Haleluya. Dan saudara, seperti saudara dimasukkan ke surga oleh Tuhan karena darahnya, bukan karena perbuatanmu, berkat juga datang sama dengan cara yang sama. Siapa yang mau diberkati Tuhan hari ini? Bawa apa sama Tuhan? Iman atau perbuatan? Iman. Haleluya. Percaya saudara diberkati? Karena saudara punya darah Yesus. Haleluya. Tuhan baik. Haleluya. Oleh karena itu terakhir saya akan tutup di sini. Alami pertukaran. Katakan pertukaran. Tukar ya. Tukeran. Pertukaran ini barter, saudara. Barter yang menguntungkan. Siapa yang pengusaha di sini tahu artinya pertukaran yang menguntungkan ya. Kalau saudara ruslah tanah, tukeran tanah dari tanah yang jelek dapat tanah yang bagus, mau nggak? Mau nggak? Saudara bukan tukar tambah, kalau tukar tambah nambah banyak ya. Ini ditukar aja, yang jelek kasih ke sana, yang bagus buat saudara, mau nggak? Mau? Ini yang Paulus katakan, Galatia 2 ayat 20. Namun, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan siapa? Kristus yang hidup dalam aku. Yuk, sebelum kita lanjutkan, taruh tangan saudara di dada. Bilang, Kristus hidup di dalam aku. Yes. Do you feel it? Saudara rasa? Yesus hidup di dalam saudara. Bukan di luar, di dalam. Katakan ya, Yesus hidup dalam aku. Kita lanjut. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dalam nama anak Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Hidupmu bukan engkau lagi, tapi Kristus. Kita baca ayat berikutnya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu
tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Elohim. Jadi apabila Kristus yang adalah hidup kita nanti memuliakan dirinya, saudara juga ikut dimuliakan. Tadi kita bilang kan, dari dia, oleh dia, bagi dialah semua kemuliaan. Tapi Yesus ikut memuliakan saudara bersama dia. Saudara tidak perlu cari kemuliaan sendiri. Dia akan mengangkat hidupmu. Dia akan membuat hidupmu mulia. Kalau saudara dengan iman bergantung, Yesus engkau yang membawa segalanya dalam hidup saya. Bukan upaya saya. Amin. Siapa yang mau dimuliakan oleh Yesus? Saudara mau? Saudara perlu iman hari ini, bukan perbuatan. Saudara perlu percaya. Jadi siapa hidup kita sekarang? Kristus. Katakan, Kristus. Hidupku adalah Kristus. Apa artinya? Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu buat saudara, besok kalau Senin ke kantor, katakan demikian. Nyetir mobil ke kantor ya. Bilang, yang ke kantor bukan saya. Siapa? Kristus. Saya dulu waktu ngerti ini, saya dibebaskan luar biasa. Waktu saya rapat, saya pimpin rapat, anak buah saya kasih masalah banyak, betul? Hidup masih di dunia, masalah banyak, betul? Laporan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semua ada yang bagus, ada yang jelek, banyak yang jelek, kadang-kadang, betul? Tapi saya nggak stres. Tuhan, not my problem, it's your problem. Not my business, this is your business. Ini bukan masalahku, ini masalahmu. Ini bukan hidupku, ini hidupmu. Saudara akan alami kemenangan luar biasa loh. Alami pertukaran ya. Bilang, aku ke sekolah, bukan aku yang sekolah nih. Besok yang mau sidang sarjana deg-degan, bilang, yang sidang bukan aku, Yesus. Yang ke kantor, Yesus. Yang ke usaha, Yesus. Kristus yang ada dalam hidup kita. Bawa itu. Bawa itu. Kalau dengan iman engkau lakukan itu setiap hari, engkau akan berkemenangan. Luar biasa ya, saya tutup di sini. Tetapi, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan? Menjadi apa? Menjadi satu roh dengan dia. Yesus kasihnya tidak bisa lagi meninggalkan hidupmu karena engkau sudah bersatu dengan dia. Hari ini mungkin engkau selama ini enggak merasakan. Dan firman Tuhan katakan tidak penting perasaanmu. Tidak penting perasaanmu. Jangan hidup dengan perasaan. Perasaan itu naik dan turun. Kadang-kadang merasa dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang merasa jorok banget jauh dengan Tuhan. Kadang merasa dia dekat memperhatikan saya. Tapi waktu ada masalah kayaknya Tuhan ada di mana. Pernah hidup begitu? Sekarang katakan, Kristus adalah hidupku. Kristus adalah hidupku ya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Tidak pernah. Yang saudara perlukan bukan perasaan. Kok gak kerasa Tuhan? Memang gak kerasa. Yang perlu saudara perlukan adalah iman. Percaya. Yesus mengasihimu sekali selama-lamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya undang tim musik.